Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali nih saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau kita ngomongin keluarga, kesehatan keluarga adalah salah satu hal utama yang perlu kita pahami nih. Tentu pemirsa di rumah juga tidak mau kan apabila ada anggota keluarga yang menderita penyakit, bahkan menjadi komplikasi. Pasti nggak ada yang mau. Oleh karena itu hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Ibu Marta Diana. Belajar dari pengalaman kedua orang tuanya yang meninggal dunia setelah menderita penyakit. Ia tidak mau hal ini terjadi pada keluarganya. Terlebih, sang suami tercinta juga memiliki riwayat masalah kesehatan. Kira-kira apa masalahnya nanti akan kita tanyakan. Dan Ibu Marta sendiri juga punya keluhan suka sulit tidur dan ini juga bisa berpotensi meningkatkan risiko penyakit. Lantas bagaimana caranya Ibu Marta dalam menjaga kesehatan keluarga? Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Bang Paidon dan juga Mbak Preti. Halo, apa kabar? Dahsyat, Mbak Ai yang kece. Dan saya di sini untuk memberikan tips cara tepat hidup sehat. Oke, dan Mbak Preti, halo. Gimana Halo, kabarnya hari ini? baik dong. Dan di sini sudah hadir ada Ibu Marta, Mbak Preti juga Bang Paidon. Halo Ibu Marta. Halo, baik. Ibu Marta ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada keluhan apapun ya. Tidak ada riwayat kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Nggak ada, baik-baik aja. Alhamdulillah baik, sehat. Tapi beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli akan kesehatan keluarganya. Mohon maaf, ayah dan ibu meninggal dunia. Meninggal dunia usianya cukup muda. Karena sakit, ibu usia 66 tahun karena Oke. sakit juga. Ayah meninggal dikarenakan komplikasi. Ayah meninggal komplikasi diabetes sama ada hati, lever, terus jantung, jadi udah kemana-mana sih Oke, penyakitnya. dan ibu? Kalau ibu itu paru-parunya terendam, jadi menyebabkan jantungnya sedikit terganggu ritmenya, jadi karena gagal jantung akhirnya meninggal. Oke, Gitu. jadi ini yang Tiba-tiba. membuat Ibu Marta tidak ingin seperti itu, ingin tetap saja. menjaga tubuhnya sehat. Tadi saya juga menyebutkan bahwa sebenarnya Ibu Marta ini tidak ada keluhan, tapi suami ada keluhan kesehatan. Apa Iya, masalahnya? Suami kan waktu itu memang mengalami hipertensi ya, jantungnya suka berdebar-debar tuh, terutama malam hari sih, pas mau istirahat tidur, gitu, suka berkeringat, jadi jantung berdebar-debar, keringetan, terus tidurnya juga gelisah gitu, jadi kayak nggak lelap gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk check up, ternyata dirujuk ke rumah sakit. Di situ baru kita tahu baru ada hipertensi. Berapa tensi suami? 165 apa 160-an lebih lah pokoknya. Setelah itu nggak pernah turun-turun, akhirnya diputuskan untuk mengkonsumsi. Sampai obatan dari dokter. Kalau ibu sendiri ada keluhan nggak? Aku sendiri sih nggak ada sih, alhamdulillah. Cuma memang tidurnya aja nggak lelap gitu. Maksudnya kalau tidur di malam hari tuh tidur ayam gitu, kadang suka kebangun gitu. Pas dicek sih alhamdulillah sih nggak ada kenapa-napa. Oh, dicek tidak ada masalah yang serius. Nah, kita juga mendapatkan informasi nih pemirsa bahwa Ibu Marta Diana sudah menggunakan teknologi laser untuk menjaga keluarganya lebih sehat lagi, benar? Iya betul. Oke, Betul. apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Yang pertama kali menggunakan itu suami ya, karena kan beliau kan udah memiliki penyakit hipertensi. Iya. Terus pas 2 bulan dia ternyata sharing ke saya tuh curhat, ih mah oke loh gitu. Oh ya? Terus tidurnya tidurnya makin lelap, terus nggak yang paling dia rasain tuh jantungnya sih nggak berdebar-debar. Oh, nggak berdebar. Tahu dari mana? Dia yang ngomong. Jadi suami Dia mengatakan, ngomong oh ke saya. jantung saya tidak berdebar-debar lagi. Kok nggak keringetan? Dia kan suka kakinya tuh suka dingin, keringetan. Itu nggak dirasain gitu. Oke, tapi kalau ngeliat Ibu Marta masih berdebar dong? Pastinya. Pasti berdebar. Tapi kalau untuk Ibu Marta sendiri, kan tidak ada keluhan, hanya sulit tidur. Ada nggak perubahan setelah menggunakan teknologi laser? Kalau saya sih alhamdulillah ya, pas udah 2 bulan tuh kan ya ceritanya udah digunain sama suami, ternyata mah gunain dong, cobain gitu. Terus ya udah saya coba tuh, pas belum nyampe sebulan sih ya, udah tidurnya enak tuh. Oh lelap. ya? Nggak tidur aja, biasanya kan kebangun gitu. Ini alhamdulillah lelap gitu, nggak
Pokoknya tidurnya benar-benar kualitasnya enak banget deh. Bangun pagi gitu. juga lebih Bangun segar. pagi juga lebih segar. Bang Paidon juga Mbak Preti melihat Ya. usia Ibu Marta ini kan masih cukup muda, 41 tahun. Tapi beliau sungguh tanggap dalam mengatasi segala masalah dalam hidupnya. Beliau tidak ingin terjadi seperti kedua orang tuanya almarhum yang ada komplikasi diabetes dan juga ditambah gagal jantung. Ditambah suaminya ada hipertensi. Tapi langsung nih, udahlah pakai teknologi laser agar hidupnya lebih baik lagi. Nggak semua orang mau mengambil tindakan ketika ada sesuatu kejadian tidak menyenangkan, apalagi urusan kesehatan. Nah mungkin ini pemirsa harus tiru nih, tindakan positif yang dilakukan Bu Marta. Kenapa? Tiba-tiba sudah 5 tahun, betul ya Bu Iya Marta betul. ya? Itu dulu 36 tahun, tiba-tiba sudah 5 tahun berlalu. Udah 5 tahun nih pakai teknologi laser. Mungkin waktu pakainya udah tidak disadari bahwa itu sedang bekerja, memberikan manfaat. Dia sedang bekerja, Bu Martanya nggak menyadari, tapi bantuan untuk menjaga kesehatan itu dilakukan. Nah, saya kira ini adalah hal yang patut ditiru oleh pemirsa. Oke, berarti kita harus kasih apresiasi Iya, untuk Ibu betul, Marta. Apresiasi. Yuk kita tepuk Ya, tanganin dulu. karena beliau memilih jalan yang tepat gitu, sudah menggunakan teknologi laser sejak 5 tahun lalu dan Iya. nggak heran kalau sekarang wajahnya berseri-seri dan semakin cantik pastinya. Tapi ngomongin hipertensi, Mbak Preti, tensi yang normal itu di kadar berapa sih? Jadi tekanan darah yang normal itu ada di 120/80. Ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, itu kan ada dua tuh, ada yang atas sama yang bawah. Iya. Tekanan darah yang atas itu kita sebut dengan tekanan darah sistolik. Seseorang dikatakan hipertensi kalau misalkan tekanan darah yang atas atau yang sistolik mencapai atau lebih dari 140 atau tuh berarti salah satu nih, antara yang atas doang atau yang bawah atau keduanya nih. Tekanan darah yang bawah, tekanan darah diastolik mencapai atau lebih dari 90. Oke. Jadi kalau misalkan sudah mencapai atau lebih dari angka-angka tersebut, maka kita dibilang hipertensi. Kita contoh nih Bu Marta, menggunakan teknologi laser tentunya harus dibarengi dengan penerapan pola hidup sehat. Yes. Kalau misalkan ada masalah, segera konsultasikan ke dokter, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan juga mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Tambah Baiklah. lagi, teknologi laser. Nah, bagusnya teknologi laser ini dipakai sebagai pencegahan ya Mbak Preti juga Bang Paidon ya. Baiklah pemirsa, nanti kita akan jelaskan apa saja manfaat-manfaat dari teknologi laser dan bagaimana cara kerjanya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, narasumber saya hari ini adalah wanita cantik, seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli akan kesehatan keluarganya. Beliau belajar dari pengalaman kedua orang tuanya yang meninggal dunia akibat komplikasi. Namun beliau sadar bahwa tidak ingin ada komplikasi lagi lainnya yang terjadi di keluarganya, maka beliau mengambil tindakan yang tepat, yaitu menggunakan teknologi laser. Dan sekarang perubahannya, manfaatnya luar biasa yang dirasakan. Suami tensinya sebelumnya berapa? Tensi suami sebelum menggunakan teknologi laser tuh di angka 160. Sekarang sih udah stabil ya, alhamdulillah di 120/100. Alhamdulillah. Terus gimana? Itu tadi kan dikatakan jantungnya sering berdebar-debar. Sekarang Iya, kalau malam hari sih tepatnya. Kalau mau istirahat itu kakinya suka dingin, terus jantungnya berdebar-debar, terus gelisah gitu. Jadi tidurnya tuh nggak nyenyak gitu sampai pagi. Jadi pas bangun tuh badannya tuh lemes gitu, lesu karena kan kualitas tidurnya kurang. Oke, sekarang sudah tidak Sekarang lagi. alhamdulillah nggak ada keluhan, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Jadi makanya tapi tetap rutin sih, tetap rutin check up. Biar kan karena sudah punya hipertensi itu. Oke, kalau untuk stamina, apakah sekarang lebih baik? Aktivitas tidak ada yang terganggu semuanya setelah menggunakan teknologi Alhamdulillah laser? sih untuk stamina bugar sih, alhamdulillah. Bugar. Dan ibu sendiri, Sehat. Sama. keluhan susah tidurnya? Udah enggak sih, alhamdulillah udah enggak susah tidur, udah nyenyak tidurnya, alhamdulillah. Wow, ini adalah bukti nyata setelah menggunakan teknologi laser, akhirnya kualitas hidupnya semakin baik. Nah, pertanyaan saya gini Mbak Preti, kenapa sih orang yang memiliki hipertensi itu jantungnya sering berdebar-debar? Nah. Kalau debar-debarnya kadang lihat cewek cantik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau debar-debarnya hanya di malam hari, mau tidur dan lain itu kan ganggu ya. Betul, itu pasti mengganggu ya Bu ya, sampai Iya, ke kerjaan besokannya pun jadi terganggu, Iya, betul ya suaminya badannya ya lemas, seperti itu. lesu. Nah, kita sama-sama belajar, hipertensi ini ibarat kata kayak lingkaran setan. Dia kaitannya tuh erat sekali dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Hipertensi ini kaitannya sangat erat
sama penyakit jantung. Apa sih yang terjadi pada organ jantung kita ketika tensi kita naik? Semakin tinggi tensi kita, kerja jantung itu menjadi semakin berat. Pompanya menjadi lebih kencang. Iya. Itu mengapa suami Ibu Marta merasakan berdebar-debar. Terutama pada malam hari. Kok bisa sih malam hari saja? Karena biasanya pas satu pagi, siang, sebenarnya ada berdebar-debar. Ada juga. Tapi nggak dirasain. Oke. Tensi makin lama makin naik, pompa jantung semakin meningkat, makin debar-debar. Akhirnya apa terjadi penebalan dinding otot jantung. Dan semakin lama terjadi sebuah keadaan yang kita sebut dengan hypertensive heart disease atau penyakit jantung yang diakibatkan karena hipertensi. Nah, gimana sih cara kerjanya teknologi laser membantu masalah kesehatan suami Bu Marta? Tadi tensinya sudah terkendali ya. Nah, teknologi laser ini bisa merangsang tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide. Sebuah zat yang bisa diedarkan ke seluruh pembuluh darah, itu membuka pembuluh darah. Oke. Tadi kan saya udah bilang nih, pembuluh darahnya kaku, dibuka, dilebarkan, Iya. ditingkatkan elastisitasnya. Oke. Jadi pengentalan darahnya bisa dicegah. Sumbatan atau gumpalan darah bisa terhindarkan. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Aliran darah menjadi lancar. Nutrisi dan oksigen bisa tersalurkan dengan baik. Dan tensinya bisa lebih terkendali. Lebih terkendali. Ketika kita menggunakan teknologi laser itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, menembus ke dalam pembuluh darah, dan di dalam pembuluh darah dia bisa mengurai yang namanya penggumpalan darah. Ketika darahnya diurai, darah yang membawa oksigen dan nutrisi itu bisa terpakai, ya, terurai dan terpakai. Kolesterol juga ikut lengket di proses penggumpalan itu. Nah, kolesterol itu sendiri kan bahan baku dari hormon steroid, pada perempuan estrogen, pada laki-laki itu testosteron. Nah, ketika teknologi laser membantu mengurai si penggumpalan darah, maka kolesterolnya bisa dipakai. Maka proses penuaan dini, penurunan estrogen pada perempuan, penurunan testosteron pada laki-laki itu bisa diperlambat. Kemudian teknologi laser membantu merangsang produksi energi, karena dia merangsang kerja organ di dalam sel yang namanya mitokondria. Jadi nggak heran ketika orang menggunakan teknologi laser itu energinya lebih tinggi. Di saat yang bersamaan, sirkulasi darah atau pembuluh darah yang menuju ke otak itu juga naik. Sehingga ada kelenjar di otak yang memproduksi hormon melatonin yang bertanggung jawab pada saat orang pengen tidur, itu diproduksi optimal. Teknologi laser ini bukan obat, tapi karena membantu meningkatkan sirkulasi darah ke organ-organ tubuh, seluruh organ tubuh kita dibantu, maka kita bisa merasakan kualitas seperti yang dirasakan Ibu Marta tadi. Menggunakan teknologi laser bisa membantu kita di banyak hal, termasuk kualitas tidur, kualitas istirahat kita. Jadi dengan dampaknya sedemikian banyak, yang bisa Anda peroleh, kenapa Anda nggak bertindak sekarang juga? Nah, saya minta Anda bertindak sekarang juga, sebab kesehatan ini adalah milik Anda. Yes, gunakan teknologi laser sekarang juga gitu ya. Mbak Preti, tapi selain kualitas darah yang harus kita jaga dengan baik, apa ada hal lain yang perlu kita jaga supaya kesehatan kita tetap meningkat dan juga nggak ada masalah nih nantinya? Gitu? Iya betul, selain kualitas darah, kualitas pembuluh darah, ini ada juga nih kaitan yang penting nih. Yang tadi sering diomongin masalah penuaan, nah ini juga nih, yaitu masalah volume otot. Karena seiring dengan meningkatnya usia, volume otot itu akan mengalami penurunan. Dan itu adalah hal yang normal, terjadi pada semua orang. Kenapa? Karena aktivitas kita menurun dan pengaruh dari penurunan beberapa hormon tadi. Kita pasti gak mau dong sampai terjadi penurunan volume otot. Kenapa? Karena otot itu gak cuman berfungsi untuk memberikan bentuk aja, tapi ternyata dia punya peranan lain, yaitu membakar lemak dan gula darah. Ada teknologinya? Ada dong. Tentunya harus sinergis juga deh dengan teknologi laser. Teknologi laser buat mengoptimalkan fungsi tubuh kita, tambah lagi juga dengan teknologi NMES, disinergiskan keduanya bisa membantu meningkatkan kesehatan. Oke, baiklah, nanti jelasin ya bagaimana cara kerja dan juga manfaat dari teknologi NMES. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan juga kita cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Mas Panji, silakan. Pemirsa, jika kita sadar bahwa kita memiliki faktor risiko, alangkah baiknya untuk kita menjaga kesehatan sejak dini. Manfaatkanlah teknologi laser, karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu untuk mengurangi gula, kolesterol, serta tensi yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah, serta menguraikan gumpalan darah, jadi bisa membantu mengurangi risiko komplikasi. Manfaatkanlah teknologi laser dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser, yang merupakan inovasi terbaru.
alat kesehatan dengan 14 titik mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga ada aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Untuk teknologi NMAS, Anda bisa gunakan pada lokasi otot yang membutuhkan. Jadi, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ambil handphone Anda, foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa Go Healthy, yang namanya hipertensi itu tidak mengenal usia. Contohnya adalah yang dialami oleh suami dari Ibu Marta Diana. Beliau terkena hipertensi di usia yang cukup muda, masih 35 tahun. Namun istrinya nih, Ibu Marta Diana ini tidak tinggal diam. Tidak ingin komplikasi terjadi pada suaminya seperti pengalaman yang dialami oleh kedua orang tuanya. Langsung mengubah pola hidup lebih sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Boleh dong ceritain lagi, ada pemirsa yang baru menyimak saat ini. Manfaat apa yang dirasakan Ibu Marta? Iya, baik. Manfaat yang dirasain yang pertama yaitu tadi jantungnya nggak berdebar-debar, itu yang pasti. Terus kakinya tuh udah nggak dingin. Kadang suka berkeringat juga sih, aku inget waktu itu. Terus tidurnya lebih lelap. Aku juga sama, alhamdulillah tidurnya lebih lelap. Itu yang paling berasa sih, tidur. Istirahatnya lebih maksimal. Istirahat lebih maksimal. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau kita berbicara mengenai hipertensi nih pemirsa, saya mau kasih tahu bahwa kasus hipertensi di Indonesia ini masih sangat tinggi. Benar nggak Bang Paidon? Benar sekali. Angkanya di Indonesia itu bisa 1 dari 4 orang di Indonesia. Wow. Kalau tinggi, saya kasih tahu, itu sudah ada sesuatu yang berpotensi bahaya buat kesehatan bahkan kehidupan Anda. Tensi tinggi itu bisa karena penyempitan, bisa karena penyumbatan, bisa karena kedua-duanya. Yeah. Beda loh, ada yang nyempit, nggak ada sumbatan tapi bisa menyempit, mengkerut gitu pembuluh darahnya di sekujur tubuh. Ini mungkin pada orang-orang yang mengalami stres yang tinggi. Walaupun badannya tidak gemuk, mungkin masih makan sehat, itu bisa menyebabkan tensi naik. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa kondisinya itu memang ideal buat terjadinya hipertensi dan dia tidak tahu. Nggak sadar gitu Nggak ya? sadar, Iya. tahu-tahu sudah tinggi, tahu-tahu sudah bermanifestasi. Bahkan pada tingkat yang lebih gawat sudah terjadi serangan jantung atau stroke atau gagal ginjal. Oke. Ya, dan ini kan tentu tidak menyenangkan. Siapa yang mau begini? Buat saya mengherankan, banyak orang sudah tahu hipertensi terus menganggap dirinya baik-baik saja. Saya nggak tahu apakah Anda termasuk orang yang selebor atau tidak. Apakah Anda menghargai kehidupan atau tidak. Tapi jika Anda menghargai kehidupan, baiklah dicontoh Ibu Diana ini. Ketika Ibu Diana melakukan tindakan menggunakan teknologi laser, maka yang terjadi apa? Teknologi laser ini merangsang pembuluh darah menghasilkan gas namanya oksida nitrit. Pembuluh darahnya terbuka. Yang terbuka adalah di sekujur tubuh. Ya, dari kepala sampai bawah, sampai kaki. Dibuka semua, sehingga apa? Tensinya terbantu turun. Ketika tensinya terbantu turun, konsekuensi logisnya apa Mbak Ai? Semua risiko yang mungkin karena hipertensi tinggi kan dikurangin juga udah. Iya. Kan waras kan itu. Iya. Terus kemudian apa? Badannya yang tadinya nggak seger jadi seger. Kenapa? Karena terjadi pengumpulan darah diurai sama teknologi laser tadi. Sehingga apa? Nutrisi dan oksigen bisa dipakai. Iya. Udah mah risikonya turun, badannya lebih seger. Iya. Nah jadi saya memang apresiasi pada Ibu Diana dan saya sih lebih senang pemirsa itu melakukan tindakan mulai menjalankan pola hidup sehat, periksakan labnya, makan buah 3 kali sehari, olahraga. Oke. Itu waktu masih muda, termasuk nih menggunakan teknologi laser. Waktu masih muda atau sebelum kejadian. Tadi kita sudah simak nih penjelasan Bang Paidon betapa pentingnya menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Tapi yang tidak kalah penting itu ada otot. Manfaat otot itu gak cuma memberikan bentuk saja pemirsa. Ada manfaat-manfaat lain ya. Dia berfungsi untuk menopang beban tubuh kita. Lalu ada fungsi lagi nih yang paling penting, yaitu untuk membakar lemak darah dan gula darah. Oke. Jadi kalau misalkan kita seiring dengan meningkatnya usia, terjadi penurunan volume otot,
pembakarannya juga menurun. Ya. Akhirnya apa? Lemak darah dan gula darah bisa naik. Itu mengapa pentingnya kita untuk menjaga otot kita. Kalau pemirsa di rumah ada yang sedang berjuang pulih dari stroke, ayo latihan, jaga ototnya. Tentunya tidak kalah penting lainnya yaitu kualitas darah dan pembuluh darah. Makanya harus disinergiskan nih teknologi laser dengan teknologi NMAS. Teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, teknologi NMAS untuk menstimulasi saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Contohnya pada penderita stroke itu kan biasa mengalami kelemahan satu sisi tubuh tuh. Bisa di kanan dan bisa di kiri. Teknologi NMAS ini bisa diletakkan pada otot yang mengalami kelemahan. Contohnya di lengan atau di tungkai untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, adanya aktivasi otot menyebabkan adanya pergerakan. Adanya pergerakan berarti mencegah terjadinya penyusutan volume otot. Lalu fungsi yang lain, dia bisa memberitahukan nih, memberikan impuls atau memberikan sinyal ke sistem saraf pusat bahwa oh, otot yang sudah melemah kini sudah aktif kembali. Jadi proses pemulihannya bisa terbantu. Tentunya juga harus disinergiskan dengan teknologi laser. Jadi biar aliran darahnya makin bagus, kualitas darahnya makin bagus, pembuluh darahnya juga menjadi lebih lebar dan lebih lentur. Baiklah, selain Ibu Marta juga suami yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat Indonesia lain yang sudah terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Ini dia. Keluhannya sih nggak banyak, cuma ada darah tinggi sekitar 160 pada waktu itu. Nggak ada gejala pusing atau apapun, nggak. Cuma itu terdeteksi waktu itu saya berobat karena batuk. Nah di situ baru ketahuan kalau saya kena ada darah tinggi. Biasanya kan namanya usia, terus gampang lelah, ini udah enggak, udah biasa aja gitu. Terus ya selain darahnya udah normal, kualitas tidur juga bagus. Terus saya pikir juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain. Tensi lagi ternyata udah normal, 130. Aduh, senang sekali ya kita kalau melihat masyarakat Indonesia yang terbantu kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser. Bu Marta, boleh tahu nggak sih, kita nih mau tahu dong harapan dari ibu dan juga suami apa? Semoga saya sama suami dan tentunya anak-anak ya bisa selalu sehat dan Amin. ya menjaga kesehatan itu pokoknya selalu konsisten dan berkomitmen agar bisa sampai ngelihat kalau boleh ya sampai ngelihat cucu-cucu lah insya Allah gitu. Itu aja sih harapannya. Biar selalu sehat itu aja sih. Amin. Sehat terus Ibu Marta, salam buat suami di rumah, semangat. Dan jangan lupa untuk rutin menggunakan teknologi laser. Baik. Terima kasih Bang Paido, terima kasih Mbak Preti untuk hari Sama-sama. ini. Dan sekarang tunggu apa lagi? Sudah saatnya Anda memiliki yang juga menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ini sih giliran Mas Panji deh. Mas Panji, silakan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sejak dini sebelum penyakit menyerang. Manfaatkanlah sinergi dari teknologi laser dengan teknologi NMAS dalam satu alat dengan Anda menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, yang merupakan inovasi terbaru yang menghadirkan 14 titik mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMAS sehingga bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dan juga membantu mencegah penyusutan otot. Karena otot merupakan bagian penting dari tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk digunakan menjadi energi. Jadi mari kita manfaatkan Aku Laser Ultimate bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Dan pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogomall melalui nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami langsung saja supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate dengan 14 mata laser.